Saya pernah investigasi ke rumah Adiansyah dan saya ngobrol dengan tetangganya, yang mana tetangganya itu dia itu membeli rumah Adiansyah dan nama notarisnya juga ada di saya, notarisnya di mana, dan saya tahu gitu ya Pak ya, keluarganya siapa saja saya tahu si Adiansyah ini, dan bahkan nama-nama anaknya saya tahu. Adiansyah memang sebelum ketemu Yusuf Mansur itu, dia tuh menawarkan investasi batu bara kemana-mana. Jadi termasuk ke tetangganya ini, dia nelpon video call Pak. Pada saat itu dia sedang ditambang. Oh ini loh tambang saya. Ini tetangganya, Tapi ya terpaksa mungkin orang ini nggak percaya karena memang mungkin omongannya besar gitu ya Pak ya. Orang ini nggak percaya karena ya orang ini cukup soleh sih menurut saya. Jadi dia mungkin memang pingin pada saat itu tertarik, tapi mungkin karena Allah masih sayang ya nggak ikutan gitu Pak. Dan pada akhirnya malah rumah itu dibeli sama dia karena kasihan sama ibunya, katanya sampai nangis-nangis pingin ngejual rumah itu karena terancam jiwanya. Nah yang menarik adalah Syakir Sula itu menyatakan dengan persis bahwasanya ini kan ada di ada di berkas-berkas fakta bahwasanya yang mengajak itu Yusuf Mansur. Yusuf Mansur dan itu diakui bahwasanya dia komisaris, tapi dia mengakui bahwasanya dia sudah keluar sebelum kasus CIMB. Dan mungkin awal pengajuan mungkin masih ada, tapi sebelum sampai kredit itu cair, mungkin Syakir Sula mungkin udah keluar. Saya nggak tahu persisnya seperti apa. Yang jelas kasus itu menjadi ya kasus yang membuka ini juga, kasus ini. Dan saya akan bicara tentang kasus ini ya Pak, kasus perkembangan Pak J ini. Pak J ini kan saya akan bicara tentang analisa saya mengenai kasus ini ya Pak ya. Kasus ini dinyatakan NO oleh Pengadilan Tinggi ya Pak ya. Ini kan Pengadilan Tinggi Jakarta berarti punya Pak. DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya. Alasannya adalah Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan tidak berhak mengadili kasus ini ya Pak ya. Iya, betul. Yang berhak mengadili Pengadilan Agama. Dan kemudian di MA putusannya gimana Pak? Jadi tulisannya di MA itu jadi bahwa hampir sama lah, cuman redaksinya saja berbeda. Cuman kalau di Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili Pengadilan Agama begitu. Di MA diperbaiki bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini saja begitu. Artinya saya dengan adanya perbaikan itu sehingga nanti saya tidak, ketika katakanlah nanti di PK saya tidak berhasil, sehingga saya tidak langsung menuju Pengadilan Agama kan, pasti harus pengadilan mana yang berwenang gitu. Itu hanya untuk membimbangkan saya saja. Tetapi saya masih berkeyakinan bahwa perkara saya dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini memang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa di sana? Karena tergugat utamanya, tergugat satu itu PT Adi Partner Perkasa kan memang beralamat di Jakarta Selatan. Terakhir ya beralamat di Jakarta Selatan. Kemudian alasan yang kedua bahwa PT Adi Partner Perkasa ini bukan perusahaan yang bergerak di bidang syariah tetapi konvensional. Artinya memang yang berwenang mengadili berdasarkan alasan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu. Jadi kalau alasan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan perjanjian ini, kemudian yang berwenang mengadili Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, itu jelas terpatahkan dengan bahwa perjanjian itu bukan perjanjian antara saya, tetapi perjanjian pihak lain dengan BNT. Artinya perjanjian itu menurut pasal 1340 kan tidak mengikat saya karena saya bukan sebagai pembelinya.
Ya. dan tidak sebagai bukan sebagai undang-undang saya dan tergugat lainnya, karena kan menurut pasal 1338 itu perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, sementara kan saya bukan pembuatnya. Jadi menurut hemat saya tetap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ini salah dalam menerapkan ketentuan, menerapkan alat bukti, kemudian dengan salah menerapkan alat bukti itu maka salah juga menerapkan hukum gitu. Ya, karena subjek hukumnya itu antara subjek hukum utamanya ya Pak. Iya. Subjek hukum utamanya antara Pak Jaini dengan PT Adi Partner Perkasa. Ya. Dan saya bertanya, pada saat itu Pak Jaini menyetorkan uangnya kemana? Saya menyetorkan uangnya itu ke BMT. Ke BMT. Karena memang sebagai mengatakan bahwa uangnya nanti tetap disetorkan ke BMT, kemudian BMT yang menyetorkan uang ke PT Adi Jadi Partner Perkasa. dalam kata kasar itu BMT kan brokernya. Brokernya betul. Brokernya karena dapat komisi kan. Dapat komisi. Brokernya. Jadi broker ini kan sebenarnya bisa jadi tergugat, bisa jadi turut tergugat, Betul. tergantung posisi. Ya. Tergantung posisi dan kondisi lah itulah. Ya. Kan itu kan nanti bisa dilihat ini bisa jadi tergugat karena atau turut tergugat itu tergantung bagaimana memposisikan Ya. si BMT. Ya. Nah jadi kan jelas kalau BMT itu memang labelnya syariah dan itu memang di bawah kewenangan pengadilan agama, itu kan bukan subjek hukum utama. Bukan. Karena kan broker. Bukan tergugat utamanya. Bukan. Kan iya karena kan broker. Broker. Dan di sini kan ada penerapan undang-undang yang agak aneh ya Pak ya. Agak aneh artinya tidak mungkin dua undang-undang yang saling bertentangan itu disatukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kan yang satu harus yang satu syariah, yang satu konvensional. Ya. Itu kan tidak mungkin disatukan. Oke. Nah, yang aneh adalah kenapa yang konvensional ini harus mengikuti yang syariah, sementara yang syariah ini cuma brokernya. Ya, betul. Ya. Dan dalam perjanjian, saya lihat dalam perjanjian yang diterapkan untuk saya yang notabene punya orang lain juga tidak ada syariahnya. Dalam perkara pembuatan narasinya. Iya. Ya karena gini, syariah ditentukan syariah karena narasi kan. Ya, betul. Karena narasi, bukan karena itu bukan karena itu ditandatangan sama kiai, bukan. Iya. Tapi karena narasi pembuat narasi. Dan perjanjian itu pun, dalam perjanjian yang digunakan itu pun ya, itu pun melakukan pilihan hukum juga. Bu Ilis dengan BMT itu sudah melakukan pilihan hukum ketika terjadi masalah dengan perjanjian ini, maka mereka akan memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Makanya ketika Bu Ilis mengajukan di Pengadilan Negeri Kota Bogor, mereka kan eksepsi juga itu Yusuf Mansurnya. Ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor nih, tapi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh Pengadilan Negeri Bogor itu ditolak eksepsi, alasannya sudah ada pilihan hukum. Ya, karena itu kan sifatnya mutlak. Karena pilihan hukum kan masing-masing pihak telah menyetujui. Betul, ya. Pilihannya mutlak. Jadi pengadilan ya menolak itu otomatis. Nah, ini kan pengadilan ini sudah menyatakan nanti loh, misalkan pengadilan ini sudah menyatakan bahwasanya yang ini aja di kasus di pengadilan negeri. Iya. Gitu ya. Yang berhubungan langsung dengan alat bukti. Yang berhubungan langsung dengan alat bukti tersebut kan? Iya, betul. Sementara punya baja ini yang tidak berhubungan dengan perjanjian itu malah disuruh ke pengadilan agama. Padahal subjek hukum utamanya konvensional. Dan itu penggunaan sini pertanyaan, penggunaan pilihan pembagian hasil itu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan syariah ya, mereka mengatakan bahwa keuntungan dari 28,6% itu kemudian dibagi menjadi 3. Nah, ini kan menarik nih kan. Ini kan kita belajar hukum syariah juga ya Pak. Ya. Nah, sementara dalam hukum syariah yang namanya pembagian hasil itu berdasarkan keuntungan yang
tidak sesuai, artinya keuntungan itu kalau dia untung 1.000 ya dibagi 1.000-nya. Ya, Itu kan kalau syariah seperti itu. kalau syariah memang tidak bisa dipastikan, jadi berubah-ubah. Iya, karena sesuai dengan nilai Sesuai keuntungannya. dengan nilai keuntungan. Nah, ini kan berarti ini kan sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan Kalau ditetapkan berarti kan konvensional. konvensional. Ya.